Jemaah mungkin yang duduknya bisa mendekat. Yang duduknya bisa mendekat, jangan jauh-jauh. Duduknya mendekat. Di antara adab menuntut ilmu adalah lebih mendekat ke ilmu muhadarah, orang yang menyampaikan materi. Baik, bisa kita mulai? Baik. Baik, tidak ada suara ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mab'utsil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man kanu bi atharihim muktafa. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat semua, Pak ya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah berkahi majelis kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan kita kembali ke rumah kita dalam keadaan dosa-dosa kita telah bersih. Allah ampuni. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia yang Allah terus tiada henti berikan kepada kita jemaah. Antum sadarinya betapa banyak orang-orang yang sakit itu di rumah sakit itu ingin hadir ke majlis ilmu, merasakan lezatnya majlis ilmu, tetapi dia enggak bisa hadir. Tetapi Allah berikan kemudahan itu kepada kalian, kepada kita untuk kita bisa hadir dan bermajlis di majlis ilmu. Iya. Tidakkah kita sadari bahwasannya mungkin ya kita rasakan bahwasannya rezeki kita syarat, rezeki kita sempit, tetapi ketahuilah jemaah, ya, jauh lebih menyakitkan, ya, jauh lebih membuat sesak tatkala apa? Bukan rezeki kita yang sempit, tetapi nafas kita yang sempit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh berikan nikmat yang lebih besar yang harus lebih bisa kita syukuri daripada hanya sekedar nikmat harta dunia. Allah ya jamaah, nikmat yang Allah berikan yang kita butuhkan itu jauh lebih banyak. Tetapi terkadang kita lebih menganggap nikmat remeh di mata kita daripada nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan itu kepada kita tanpa kita minta. Allahu akbar. Dan nikmat yang terbesar jamaah, tidakkah kita sadari bahwasanya nikmat yang paling agung, a'zamun ni'mah adalah nikmat tauhid. Nikmat tauhid, nikmat bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat merasakan kelezatan iman di dalam hati kita. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau sekiranya orang-orang yang melakukan ahli maksiyah yang mereka mengetahui betapa lezatnya kita bisa menikmati keimanan itu dalam hati kita, niscaya mereka akan merampas keimanan dari dada-dada kita. Nikmat keimanan itu sangat luar biasa jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ya, maka seseorang tidak akan bisa merasakan lezatnya keimanan kecuali dengan 3 perkara ini. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Senantiasa hamba tersebut menjadikan tolak ukurnya Allah
dan Rasulnya alaihi salatu wassalam lebih dia cintai dari segala apapun. Allahu Akbar. Dan yang kedua, la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai orang, mencintai manusia, mencintai saudaranya, melainkan dia mencintai mereka itu karena Allah. Allahu Akbar. Ya. Dan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci tatkala dia dilemparkan ke api neraka Allah wal iyadu billah. Maka seseorang dia akan bisa merasakan lezatnya keimanan tatkala dia memahami 3 poin yang Nabi kita alaihi salatu wasallam sampaikan ini jemaah. Jemaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wasallam merupakan manusia terbaik, qudwah, uswah hasanah kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita perhatikan jemaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di kandungan ibundanya Aminah bintu Wahab, beliau ditinggal wafat oleh siapa? Oleh abahnya Abdullah. Beliau masih dijanin di dalam rahim ibundanya. Dan ini telah kita sampaikan bahwasannya ini merupakan tingkat atau level keyatiman yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia belum lahir, tetapi abahnya sudah meninggalkan dirinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini puncak keyatiman seseorang. Allahu akbar. Adakah di antara kita yang merasakan hal demikian jemaah? Kemudian beliau lahir ke permukaan bumi, ke langit dunia, dalam keadaan beliau tidak memiliki seorang ayah. Allahu akbar. Rasakan jemaah, rasakan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir ke langit dunia dalam keadaan beliau tidak memiliki seorang ayah yang bisa ngajak dia bermain, menghiburnya. Allahu akbar. Ditambah lagi dengan musibah apa? Di usia 6 tahun. Nabi alaihi salatu wasallam ditinggal oleh siapa? Ibundanya, ya Allah. Usia 6 tahun, mungkin sekarang TKB ya? TKB. Antum bayangin jemaah, TKB. Ditinggal oleh ibundanya, enggak punya ibu jemaah. Enggak punya ayah, enggak punya ibu. Usia 6 tahun, TKB, antum bayangin. Beliau bertempat pada saat itu di Al-Abwa, jauh dari keluarga ayahnya di Mekah dan jauh dari keluarga ibundanya di Madinah. TKB jamaah, usia 6 tahun, udah enggak punya orang tua. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya. Enggak lama pengasuhan tersebut berjalan selama 2 tahun. Setelah itu kakeknya menitip wasiat kepada anaknya Abu Thalib, syakiknya Abdullah, saudara kandungnya Abdullah, untuk mengurus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Abu Thalib mengambil peran yang sangat besar. Beliau memelihara Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau masih kecil. Dan Abu Thalib menjadi pelindung Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau sudah besar. Memelihara ketika kecil dan melindungi ketika besar. Perannya Abu Thalib. Faqaddarallahu ma syaa fa'al. Abu Thalib wafat dalam keadaan kekufuran. Meskipun Nabi kita alaihi salatu wassalam, keponakannya sangat menghendaki hidayah bagi pamannya yang udah berjuang demi membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat musibah demi musibah jemaah. Apakah beliau mengeluh? Apakah ada kisah bahwasanya beliau mengeluh dengan realita masa kecilnya? Enggak jemaah. Maka beliau bersabar dengan musibah demi musibah yang Allah berikan kepada beliau. Dan ini bentuk gaya didik Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bersabar, maka janji Allah apa? Yahdi qalbah.
Allah berikan petunjuk kepada hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah ngeluh jamaah. Pada suatu hari jamaah, Anda teringat sebuah kisah ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu pada siang hari kelaparan. Beliau keluar siang hari karena lapar. Antum pernah kelaparan jamaah? Beliau manusia yang sangat Allah cintai, ketika pulang ke rumah, istriku ada makanan? Enggak ada bang. Marah-marah, kamu kemana aja dari pagi begini begitu? Puasa beliau langsung. Manusia yang paling Allah cintai enggak punya makan di rumahnya, maka bukan di antara bentuk cinta Allah kepada seorang hamba tatkala apa? Allah lapangkan rizkinya, bukan. Allah luaskan rizkinya, bukan. Allah tambah rizkinya, bukan. Dan di antara bentuk cinta Allah, di dalam hadis yang sahih Nabi kita alaihi salatu wasallam apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji dia. Maka ketika kita sedang diuji jamaah dengan suatu ujian, suatu musibah, maka rasakan ini merupakan cinta Allah kepada kita. Yang Allah inginkan kita untuk kembali dan mendekatkan diri kepadanya. Dan jangan bersuudzon kepada Rabbuna Jalla wa'ala, jangan jamaah. Di antara bentuk cinta Allah kepada kita, Allah berikan musibah kepada kita. Ini bentuk cara Allah yang hikmahnya terkadang manusia enggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita diminta untuk senantiasa apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita enggak tahu hikmah di balik musibah yang Allah berikan. Manusia yang paling Allah cintai siang hari keluar rumahnya kelaparan jamaah. Ketemu sama kekasihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kok kamu siang-siang ini tumben keluar rumah? Kenapa? Enggak biasanya kamu keluar rumah siang-siang ini." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku keluar disebabkan karena sebab yang membuatmu juga keluar, wahai Abu Bakar." Apa jemaah? Ju', lapar. Abu Bakar kelaparan jemaah. Jalan mereka berdua bertemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar di siang hari ini? Lagi panas terik-teriknya." Maka mereka menjawab, "Yang membuat kami keluar adalah sebab yang membuat kamu keluar, wahai Umar. Kita bertiga kelaparan." Manusia yang paling Allah cintai, tiga manusia terbaik secara mutlak Allah cintai mereka. Maka jangan merasa kepedean kita tatkala Allah lapangkan rezeki kita. Itu di antara cinta Allah kepada kita, belum tentu. Justru kita harus berhati-hati. Iya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan menuju ke sebuah rumah, mungkin kita bisa dikasih makan ya sama di sahabat. Ketika berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumah salah seorang dari sahabatnya. "Mampir yuk, kali kita dikasih makan di sana." Bahasa kita deh. Sampai sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Enggak ada jawaban jemaah. Ketuk lagi. "Assalamualaikum." Enggak ada jawaban. Sampai 3 kali. "Assalamualaikum." Enggak ada jawaban, beliau pulang. Enggak ada jawaban. 3 kali. Ketika beliau baru beberapa langkah, terbuka pintu. Berkata seorang wanita dari balik pintunya, "Suamiku sedang keluar ya Rasulullah." Suamiku sedang apa? Sedang keluar ya Rasulullah. Allahu Akbar. "Dan aku sengaja tidak menjawab salamu agar aku mendapatkan keberkahan doa salam darimu, maka sengaja aku diam. Kalau aku jawab, cuma sekali aku dapat salam darimu, Assalamualaikum, keselamatan atas sekalian, maka aku sengaja diam. Agar apa? Agar aku mendapatkan apa? Keselamatan doa darimu, keberkahan doa darimu, maka aku diam." Allah.
Maka tunggu ya Rasul, mungkin sebentar lagi suamiku akan pulang. Enggak lama benar suaminya pulang jemaah. Diajak masuk. Ini tamu terbaik. Allahu Akbar. Rasul yang mampir alaihi salatu wasalam bersama dua kekasihnya, Abu Bakar wa Umar. Masuk ke dalam. Itu sahabat cuma punya kurma dan air putih jemaah. Cuma punya kurma sama air putih. Kasih. Nabi makan itu kurma jemaah. Diminum air putih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh dengan air putih ini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita jemaah? Daging kambing, ayam bakar, pecel lele, tempe mendoan semua masuk ke perut. Belum lagi dimsumnya, belum lagi nasi gorengnya, belum lagi buah-buahan di dalam kulkas sampai busuk. Kue sampai keras, roti sampai keras, udah keras baru mau kasih orang. Baru mau kasih tetangga. Buah udah mulai hitam-hitam, baru kasih tukang bangunan. Hati-hati jemaah. Mau ya, air putih, kata Nabi alaihi salatu wasallam itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang lain jemaah? Allah musta'an. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Telah kita sampaikan bahwasannya di antara manfaat atau faedah yang bisa kita ambil dari kisah pernikahan Nabi alaihi salatu wasallam bersama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ardhaha, ya, sampai ke poin ketiga. Telah kita sampaikan bahwasannya di antara bentuk, ya, bangsa Arab terdahulu, ya, disambung dengan keislaman, ya, yakni dengan masa-masa keislaman, ya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu memberikan contoh yang indah, yaitu dengan apa? Menawarkan apa? Putri-putri mereka untuk dinikahkan. Ketika mereka melihat ini dari sisi perempuan, faham? Dari sisi perempuan. Ketika mereka melihat, terutama para wali mereka, ayah mereka atau saudara kandung mereka, melihat ada laki-laki yang baik, yang soleh agamanya, maka cepat-cepat. Nggak ada tolak ukur duniawi, nggak ada. Materi, ya, atau orang mana, ras mana, jarak rumah tinggal di mana, tidak. Ketika agamanya baik, orangnya baik, insya Allah datengin cepat-cepat. Diminta untuk apa? Tawarkan akan putrinya. Allahu Akbar. Ya. Maka ketika itu dari sisi wanitanya, ketika datang seorang lelaki yang datang meminta, ya, meminta, dan dia meridhoi akan akhlak dan agamanya, maka segera nikahkan. Kalau tidak akan apa? Terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita katakan ini sebagai aib tatkala kita menawarkan putri kita atau saudari kita kepada orang-orang yang kita lihat dia itu baik agamanya. Iya. Maka saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah yang Islam contohkan, yang disunahkan dalam agama kita tatkala seorang wanita yang ditawarkan kepada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Dan kita ketahui jamaah, Khadijah bintu Khuwailid ini janda berapa kali? 2 kali. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menikahi Khadijah. Kenapa? Padahal wanita gadis banyak di situ. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Khadijah. Karena Khadijah mampu apa? Mengifahkan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Allahu Akbar. Menjaga harga dirinya sebagai seorang wanita. Maka kita katakan kepada yakni wanita-wanita janda, ya, jangan kalian pesimis terhadap yang masih gadis. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Khadijah dan Nabi tidak pernah memadu Khadijah semasa hidupnya. Sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha ardhah. Karena apa? Lihat bagaimana Khadijah menjaga akan apa? Akan kesucian dirinya. Allah, anak-anak suaranya sayang anak-anak. Iya. Karena Khadijah menjaga kesucian dirinya, subhanallah. Lihat.
Betapa Islam itu memberikan contoh yang sangat indah kepada kita semua jamaah. Allahu akbar. Maka saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita akan manfaat yang bisa kita ambil dari kisah pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ardhaha. Berkata penulis hafizahullah taala, laqad kana li hadha az-zawaj alladhi tamma wafqa al-ikhtiyar as-salim atharun 'azimatun jiddan. Maka kita ketahui bahwasannya apa? Pernikahan Nabi dan Khadijah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha ardha ini dengan cara pemilihan yang sangat sempurna. Ya, dengan proses yang sangat apa? Yang sangat baik, yang sangat sempurna, menjaga kesucian mereka berdua. Ya. Dan pemilihan cara yang baik ini membawa apa? Athar 'azimah jiddan, memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, pengaruh yang sangat apa? Yang sangat besar. Faqad kanat Khadijah radhiyallahu anha al-bait alladhi ya'wi ilaihi ar-rasul ba'da 'ana'id da'wah. Lihat jamaah. Di antara bentuk cinta yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betah sama Khadijah apa? Senantiasa Khadijah menjadikan rumahnya sebagai surganya. Nabi alaihi salatu wasallam di awal fase menerima wahyu. Lah kita ketahui ketika beratnya Nabi alaihi salatu wasallam, takutnya beliau ketika apa? Awal bertemu dengan Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ini belum pernah beliau lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipeluk dengan pelukan yang sangat keras sampai beliau enggak bisa bernafas. Kata Jibril, "Iqra." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Dipeluk lagi sama Jibril sampai dengan pelukan yang sangat keras sampai enggak bisa nafas. "Iqra." Bacalah, aku enggak bisa baca. Sampai ketiga kali, "Iqra." Aku enggak bisa baca. Baru dilepas sama Jibril. Kata Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Allahu akbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam kondisi ketakutan, pulang ke rumah yang dijadikan surga oleh Khadijah. Lihat apa yang dilakukan oleh Khadijah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku ketakutan. Khadijah enggak pakai nanya, "Abang dari mana?" Enggak pakai nanya, enggak pakai ngedumel. Iya. Banyak wanita sekarang ini ketika suaminya pulang udah capek kerja, bukan ditanya abang mau apa, abang dari mana, ditanya diinterogasi, udah kayak pegawai pajak. Bagaimana sang suami bisa menjadikan rumahnya sebagai surganya? Allahu akbar. Khadijah langsung menyelimuti suaminya dan enggak banyak bicara, diselimuti, ditenangkan suaminya. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tenang, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan perkataan yang sangat menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kalla wallah, demi Allah tidak. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu." Wahai suami, Allahu akbar. Menenangkan suaminya. Padahal suami sedang ketakutan. Allahu akbar. Dia jemaah. Maka ketika mungkin ada seorang suami dia pulang kerja malam ketika dia ingin pulang ditelepon sama istrinya. "Abang di mana? Ngapain? Kok jam segini belum pulang?" Diinterogasi suaminya. Allahu akbar. Maka kalau suami yang benar, dia enggak akan pulang. Kalau dia pulang dia takut sama istrinya. Maka bangsa Arab mengatakan apa? Wa syarrur rijal man tu'addibuhul mar'ah. Maka seburuk-buruk laki-laki adalah yang dididik sama istrinya. Kalau aku pulang aku takut sama istriku, maka aku enggak jadi pulang. Itu kalau suami yang benar. Maka kalau wanita yang baik, yang salehah, "Abang di mana? Abang udah makan belum? Hati-hati di jalan."
aku tunggu di rumah. Itu suaminya ngebet pengen pulang jamaah. Percaya sama? Ngebet pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang, subhanallah. Bener nggak jamaah? Bener nggak? Yang ketawa betul berarti. Jangan malu-malu jamaah. Baik. Setelah merasakan rintangan dakwah, Khadijah selalu menenangkan siapa? Kekasihnya, yakni suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana yu'dha wa huwa yad'u ila Allah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu sering diganggu oleh kaumnya sendiri. Ya, sering disakiti. Padahal beliau menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'ada ila al-manzil wajada al-imra'ata allati ya tam'anahu ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumah, maka beliau mendapati apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang wanita yang bisa menenangkan dirinya. Ya. Wa tushaddu min 'uddihi wa tathabbutihi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mendapati seorang wanita yang bisa menghiburnya dan membangkitkan kembali semangat beliau. Walam takunil mar'atu lawwamatal 'a'iqata 'anid da'wati ila Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati seorang wanita di dalam rumahnya ketika beliau pulang habis berdakwah, habis disakiti oleh kaumnya, oleh bangsanya, beliau tidak mendapati wanita yang apa? Yang mengeluh atau menghalangi beliau dari dakwah. Ya, senantiasa Khadijah mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dengan harta yang beliau miliki. Ya. Dan juga jamaah yang perlu kita ketahui, ya, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sangat sempurna kepada siapa? Kepada Khadijah. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah contoh bagi para wanita muslimah. Tentu di antara kita pasti ada kekurangan, human error ya, pasti ada kekurangan. Ya, tetapi sikapi kekurangan itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Faqad kana yuksiru dzikraha ba'da mautiha. Dan di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai Khadijah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering mengingat-ingat Khadijah. Wa yasilu aqaribaha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut nama Khadijah dan menyambung ya hubungan kepada kerabatnya Khadijah. Ya, sampai hal tersebut membuat siapa cemburu? Aisyah. Ya, sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu ketika Nabi alaihi salatu wasallam sering menyebut apa? Khadijah tu ya Khadijah. Ya, sering nyebut nama-nama Khadijah sampai menyembelih ya domba untuk teman-temannya Khadijah dibagi-bagiin. Kata Aisyah, Khadijah tu Khadijah mulu. Allahu akbar. Ya, begitulah wanita jamaah. Begitulah wanita. Maka harus disikapi dengan apa? Dengan cara yang baik. Kemudian jamaah, azani Allah wa iyyakum. Maka sikap yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang baik kepada Khadijah radhiyallahu anha. Al-wafa'u alladhi yanbaghi an yakun baina az-zawjain. Maka sikap yang baik adalah sikap yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh suami dan oleh sang istri juga. Fal mar'atu tahfazu zawjaha fi hudurihi wa ghiyabihi. Maka hendaklah seorang wanita itu menjaga apa? Kesuciannya, ya, menjaga kewibawaannya tatkala apa? Suaminya berada di sisinya atau tidak ada di sisinya. Wa tusaniduhu wa tu'inuhu fi 'amalihi, senantiasa mensupport ya akan apa? Akan aktivitas-aktivitas yang baik yang dilakukan oleh suaminya. Wala takunu imra'atun lawwamatan katsiratal mushkilat ma'a zawjiha. Dan hendaknya seorang wanita itu tidak banyak mengeluh apa yang diberikan oleh suaminya dan tidak memiliki banyak muskilat, ya, banyak masalah terhadap suaminya, ya. Maka dari pelajaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya jemaah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Man khairun nisa?" Siapa wanita terbaik itu ya Rasulullah?
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza nadharta ilaiha sarrat." Apabila kamu memandang dirinya, itu bisa membahagiakanmu. Itu bisa menenangkanmu. Dan ini enggak harus cantik. Iya, enggak harus apa? Enggak harus cantik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika kita memandang istri kita, maka itu bisa membahagiakanmu, menyenangkanmu, menenangkanmu. Dan ini harus disupport dengan apa? Dengan pihak laki-laki untuk menundukkan pandangan. Untuk apa? Menundukkan pandangan ya terhadap wanita yang tidak halal bagi dirinya. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita terbaik adalah wa idza ghibta anha hafizatka ya fi malika wa nafsiha. Apabila kamu tidak ada di sisinya, maka dia bisa menjaga apa? Harga dirinya dan kesucian dirinya. Allahu Akbar. Dan dia juga bisa menjaga hartamu. Yang enggak suka ngomongin suaminya di belakang suaminya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa idza amartaha ata'atka. Apabila kau perintahkan dia nurut. Selagi sesuai dengan apa? Dengan fisiklinya sebagai seorang wanita. Kalau antum suruh dia tambal genteng yang bocor, dia enggak mau, maka enggak apa-apa. Karena apa? Bukan kerjaan wanita. Ganti ban mobil yang bocor enggak mau apa kalau istri antum enggak taat. Ya, ganti lampu, enggak taat pun enggak apa-apa. Karena apa? Bukan pekerjaan wanita. Ya, Allahu Akbar. Maka Islam itu datang dengan apa? Dengan keadilan jamaah. Allahu Akbar. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditampakkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Uritun nar." Pernah suatu hari ditampakkan kepadaku neraka. Fa'idha aktsaru ahliha nisa yakfurna. Aku lihat banyak penghuni neraka itu dari kalangan para wanita. Mereka pada kufur. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Ayakfurna billah? Tidak, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu tidak bersyukur kepada suami mereka. Dan mereka enggak bersyukur atas pemberian suami-suami mereka. Dan apabila mereka bertahun-tahun diberikan kebaikan oleh suaminya, kemudian tatkala itu suaminya hanya melakukan satu kesalahan, maka sang istri mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku enggak pernah melihat kebaikan dari dirimu meskipun hanya sekali. Allahu Akbar. Ya. Begitu jemaah. Maka saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Di antara ciri-ciri wanita yang bisa dijadikan sebagai manusia terbaik atau wanita terbaik adalah sebagaimana hal yang pernah ditanyakan kepada seorang hakim. Sang hakim pernah ditanya, "Man khairun nisa?" Siapa itu wanita terbaik wahai Rasulullah? Allah wahai hakim. Kata hakim, yang pertama adalah allati turdi rabbah. Yang pertama, dia bisa mengambil ridha Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu taat kepada Allah melalui taat kepada siapa? Kepada suaminya. Yang kedua, tudallilu zaujaha. Senantiasa kolokan dan manja kepada suaminya. Wala tufarriqu baitaha. Enggak pernah meninggalkan rumahnya, diam di rumah. Kecuali kalau ada uzur-uzur yang penting. Wa tusalli khamsaha. Dia jaga salat 5 waktunya. Wala tukhriju sirraha. Enggak pernah membicarakan akan apa? Akan rahasia sang suami. Wala yura na'laha. Enggak pernah memperlihatkan perhiasannya. Kemudian kata sang hakim, wa in wajadat min zawjiha khairan syakarat. Apabila dia mendapati kebaikan dari sang suami, maka dia bersyukur. Adapun sebaliknya, apabila dia mendapati dari sang suami itu keburukan, maka dia bersabar dan menasihati. Dan lihat jemaah, wa idza dakhala 'alaiha surat wa tabassamat. Apabila kamu menemuinya, dia itu selalu membahagiakanmu dan dia selalu tersenyum kepadamu. Wa in kharaja min baitiha hazinat wa tashawwaqat. Lihat jemaah, di antara bentuk suami yang sukses, perhatikan.
adalah dia suami yang selalu dirindukan oleh istrinya. Kalau suaminya keluar, hatta cuma cari nafkah, itu dicariin jamaah. Dibilang kangen, dibilang rindu, itu diantara suami yang sukses. Ketika pulang ditanyain, abang pulang kapan? Allahu Akbar. Iya. Pulang udah siap-siap. Kalau kita pergi di masa bodohin, tanda tanya jamaah. Iya, tanda tanya. Dan kita nggak ditanyakan, maka tanda tanya jamaah. Ya, maka selalu dirindukan. Wa tasyawwaqat, selalu dirindukan. Wa in ra'at aibaha satartah. Apabila dia melihat aibmu ada pada dirimu, maka dia tutupi. Ya, wa in ghadiba minha tahammalat wa tahallamat. Kalau dia lagi dimarahin sama suaminya atau dia marah sama suaminya, dia mampu menahan amarahnya dan dia mampu untuk bersabar. Allahu Akbar. Maka jamaah rahimakumullah, dia tidak ada bentuk ataupun contoh yang paling indah melainkan contoh yang telah diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik bagi umat manusia, bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak orang-orang ini berkata negatif kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau memiliki istri-istri yang banyak. Iya. Maka di antara bentuk jawaban kita untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana yang penulis sampaikan, wa dzalika li anna tuqinu tamaman annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aula bil mu'minina min anfusihim, dan beliau adalah manusia yang paling utama di antara orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, hendaknya kita berusaha jamaah, berusaha. Tentu banyak kekurangan pada diri kita, kita harus berusaha untuk apa? Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita di dalam rumah tangga kita. Tentu kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para wanita muslimah, mukminah, hendaknya mereka mencontoh dari peran besar sahabat termulia, ya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, bagaimana sikap beliau radhiyallahu anha di dalam menyikapi atau bergaul dengan suami beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah di pertemuan yang akan datang kita masuk di pembahasan pembangunan Ka'bah, binaul Ka'bah. Binaul Ka'bah. Baik. Baik, insyaallah kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang jamaah dengan pembahasan binaul Ka'bah. Pembahasan akan keutamaan Khadijah bintu Khuwailid tatkala beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 5 poin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas akan pembangunan Ka'bah. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi washabihi ajma'in.